guys, kembali berjumpa dengan saya Caleb di Youthcast Podcast Youth Gereja Kristen Kalem Kudus Ambon. Let's share to inspire. Nah, seperti biasa kita dari podcast Gereja Kristen Kalem Kudus Ambon Youth ya, yaitu Youthcast, selalu menghadirkan cerita-cerita inspirasi yang nantinya bisa berguna mudah-mudahan buat teman-teman semuanya di rumah ya, dan bisa menjadi pengalaman lah ya. Di sini banyak tamu-tamu yang akan berbagi pengalaman, inspirasi mereka ya, yang pernah mereka alami gitu ya, kemudian bisa menjadi bekal mungkin bagi kita atau kekuatan, atau bisa menjadi referensi atau edukasi bagi kita semuanya. Oke, dan hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu spesial yang biasanya kita panggilnya tuh Cece ya, Cenish ya, Nishe. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita, Cenish hari ini. Wow. Oke, dan tema kita hari ini adalah My Mom, My Hero. Oke, jadi bagaimana peran mama ya dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mau tanya-tanya dulu nih. Cece ini lahir dari keluarga yang bagaimana gitu ya. Kemudian berapa bersaudara gitu ya. Kemudian lahirnya di mana, dibesarkan di mana? Ya kita pengen tahu dulu. Ya, halo semuanya. Ya, saya Nisha, saya lahir di Somlaki. Setelah SD kelas 1, 6 tahun, bapak saya meninggal. Oke, 6 tahun. Kemudian saya pergi ke Surabaya, diajak sama om dan tante. Di umur 6 tahun itu umur ya? 6 tahun, ya. Saya sekolah di Surabaya selama 1 tahun. Kemudian mama dan adik dan Koko waktu itu di Ambon. Yeah. Mama dan adik di Surabaya, masih di Somlaki. Somlaki ya? Ya, setelah 1 tahun itu, saya kembali ke Ambon. Oke, jadi di Surabaya terus balik lagi ya, ke Ambon. Dari Surabaya Berkumpul 1 tahun, bersama. Kumpul bersama semuanya di Ambon. Oh, akhirnya semua keluarga sudah ada di Ambon ya, bersama-sama. Ya. Oke, nah buat teman-teman di rumah, kita kenalin dulu ya. Jadi Cenisha ini pelayan juga ya di Gereja Kristen Kalem Kudus Ambon, melayani di sini gitu ya, di gereja. Kemudian Cenisha ini 4 orang anak ya, kalau nggak salah ya. Cenisha punya 4 orang anak. Ya. Udah besar-besar semuanya kayaknya ya. Yang paling kecil apa ya, Cik? SMP naik kelas 2. Naik kelas 2 SMP. Ya. Oke. Nah, tadi Cici sempat cerita bahwa papa meninggalkan keluarga meninggal di umur Cici umur 6 tahun ya. Berarti waktu itu Koko umur berapa dan adik? Koko 8 tahun, adik 3 tahun. Oke, berarti masih kecil semuanya. Iya. Pada waktu itu Cici udah ngerti bahwa papa meninggal, atau kayak cuma ngerti ini nggak ada apa-apa, cuman, atau Cici udah paham atau gimana? Saya udah tahu, maksudnya ngerti bahwa saat itu papa meninggal. Cuma memang ya jalani saja, nggak terlalu apa ya, seperti ya sedih juga, tapi nggak sampai seperti orang yang sudah lebih mengerti, anak-anak lebih remaja gitu kan. Oke, jadi kayak sebatas cuman lihat tahu. orang sedih gitu kan ya? Iya, tahu mama sedih. Oh ya, papa meninggal. Papa nggak ada. Tahunya papa udah meninggal gitu. Jadi ya mungkin kalau adik saya yang lebih kecil mungkin dia nggak ngerti ya, pikirnya papa lagi tidur atau apa gitu. Tapi kalau saya sih udah tahu, ya sempat sedih, saya ingatnya gitu. Tapi mungkin karena masih kecil, jadi memori itu waktu kita kecil tuh nggak terlalu teringat gitu ya. Sudah tidak terlalu terekam banget ya. Nggak terlalu terekam, jadi ya gitu, merasa kehilangan aja sih. Hal dari papa Cici yang paling Cici ingat sampai sekarang tuh apa? Maksudnya dia tuh orangnya yang seperti apa, kemudian terhadap anak-anak seperti apa begitu? Kalau papa saya itu ya, beliau orangnya pekerja keras ya. Jadi kalau saya lebih kenal banyak lewat foto atau lewat cerita-cerita dari keluarga atau orang-orang di Somlaki lah gitu. Jadi makanya papa saya kalau di foto tuh kulitnya hitam sekali, karena dia itu kerjanya di luar. Oh, oke. Dia Pekerjaannya apa Cik dulu? kan ada toko, tapi kan ada juga kapal. Oke. Jadi harus ke kapal, kena matahari lah kiranya, keluar lah gitu kan dari toko. Jadi biasa mama yang jaga toko, ada om, ada ama juga di toko, jaga toko sama-sama. Tapi papa tuh banyak kan keluar. Jadi dia seorang pekerja keras, dan juga kalau saya sih ya mengasih sayang keluarga lah gitu ya. Karena cukup dekat dengan anak-anak juga. Iya, cukup dekat. Kalau foto sih ada sih sama papa gitu. Terus kalau cerita dari orang, ya beliau orang yang cukup baik, dan juga perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Gitu. Jadi dia banyak dikenang oleh orang-orang di Somlaki ya, orang-orang kampung di sana. Orang-orang gitu. kampung. Ya. Kalau memori apa yang Cici masih ingat dengan papa, mungkin
waktu dulu yang masih berbekas gitu, ada nggak? Masih keinget nggak waktu kecil? Walaupun masih kecil Hmm. sih, tapi mungkin ada satu dua memori yang Cece masih ingat nggak dengan papa? Kalau saya ingat sih mungkin suka digendong-gendong aja gitu ya. Oh, oke. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya. Hmm, Yang lain kan koko-koko ya. ya kok, Itu maksudnya laki-laki. Jadi ya. mungkin anak perempuan lebih kadang dibilang lebih sayang oleh papa gitu ya. Mm-mm. Gitu. Waktu itu sakit ya papa? Ya, jadi. Papa tuh nggak selama hidupnya tuh nggak pernah ada sakit gimana gitu. Oke. Heeh, Jadi beliau waktu itu jaga toko. ya. Memang toko waktu itu Desember jadi cukup rame. Aha. Jadi beliau jaga toko tapi tiba-tiba beliau jatuh dari Oh, kursi. ya, ya, Ya ya. jatuh ke lantai. Terus waktu itu mama dan keluarga pikirnya pingsan Iya. gitu ya. Heeh. Terus tapi dipanggil-panggil nggak ini lagi, nggak sadar lagi gitu. Oh, Makanya secepat itu saja iya, ya, Cici berlalu iya. ya, Jadi papa ya mama dipanggil sempat Tuhan. syok juga. Maksudnya ya nggak persiapan, maksudnya nggak siap gitu loh Iya, menghadapi suami harus meninggal di usia muda gitu. iya. Oh, waktu itu berarti papa masih berumur 30 tahunan ya, Ci? Kalau Papa 20, 31, mama 30. 30. Oh, Iya, muda sekali ya, iya. Ci. Itu sudah tiga-tiganya ya, anaknya sudah tiga-tiga Sudah kan ya, 3 anak, tadi ya. yang dibilang ya, umur 8, 6 dan 3 3 tahun ya tahun. kalau nggak salah. Oke. Nah, berarti sejak saat itu berarti mama sudah menjadi single parent ya. Iya, betul. Dan mama memutuskan untuk merawat anak-anaknya sendiri, Iya. seorang diri ya. Maksudnya dalam artian tidak mencari pendamping baru hingga saat ini kan, Ce? Eh, Kalau cerita jelasnya tuh ada beberapa yang maksudnya yang ini, Ya, maksudnya ada dekat. pendekatan dengan Iya, mama heeh. gitu. Tapi ya memang kembali mama tuh selalu konsultasi juga dengan keluarga mama Oh, gitu. oke. Dari cicit sama Ya, kokonya, bagaimana iya. pendapat? Gimana nih? Tapi mereka bilang suami kamu tuh sangat baik. Mhm. Belum tentu kamu juga bisa mendapat suami yang sekarang tuh bisa sebaik suami kamu. Betul. Jadi mungkin dipertimbangkanlah, mending kamu menjaga aja Ya, 3 anak kamu gitu loh. ya. Ya tentunya kalau kamu ada kesulitan, keluarga dari mama tuh pasti siap membantu gitu. Oh ya, Mm. berarti ada saudara-saudara yang Iya, yang mendukung ya. support ya. Oke. Nah, Ce, bagaimana Cece melihat dari kecil ya? Kita bicara dari kecil dulu Iya. nih sampai usia remaja begitu ya. Waktu itu kan mama masih muda banget dan sangat terpukul pastinya Mm. dengan kepergian suami tercinta. Mm. Bagaimana seorang ibu di situ sebagai single parent buat ketiga anaknya pada waktu itu, Cici dan kakak dan adik ya. Bagaimana mama berperan sebagai ayah sekaligus sebagai ibu di situ? Kalau peran mama sebagai single parents, ya pasti ada kekurangan-kekurangan yang akhirnya kita sebagai anak mungkin tidak dapatkan karena dia harus berperan ganda kan. Iya, Menjalani itu nggak mudah gitu, apalagi anak-anak masih kecil, di mana dia harus berusaha menghidupi anak-anaknya. iya benar. Itu tantangan yang cukup berat, eh, dan juga beliau sangat, kalau saya sih beliau tuh cukup kuat karena beliau tuh dekat sama Tuhan. Oke. Iya, jadi dalam menjalani segala sesuatu ada kesulitan, ya beliau terima aja gitu. Cuma bagaimana membagi waktu karena kesibukan di toko, terus bagaimana memberi perhatian kepada anak itu yang mungkin kurang. Berarti Cici juga ada merasa problem itu ya, ada Ada merasa problem itu, kekurangan. ada problem itu sehingga anak-anak juga kita tumbuh beda-beda gitu loh. Oh, Ada yang adik saya mungkin agak nakal jadinya, karena dia mungkin masih terlalu kecil ya. ya jadi dengan Iya, karakternya dengan ya. ya masing-masing punya karakter. Ada yang ya sudah bisa menerima, ada yang lebih mau, ada yang merasa wah ini kita nih kayak rasa ada yang kurang lah gitu. Jadi intinya anak-anak bertumbuh beda-beda. Dan adik saya memang mengalami hal yang mungkin ya dia kurang perhatian atau kurang apa gitu, dia salah pergaulan. Oke, Nah akhirnya dia agak sedikit menyimpang begitu. oke. Tapi ya untuk ya kita terus mendoakan ya agar supaya Lebih juga baik. bisa ya tambah hari tambah baik lah gitu ya. Sampai udah dewasa juga ya harus berubah dan sebagainya. Jadi intinya dari kekurangan orang tua, ada satu yang kurang itu pasti berdampak. Kita nggak bisa bilang oh nggak ada dampak. Mungkin anak pertama nggak terlalu ya. Mungkin ada yang anaknya bisa jalan baik, tapi ada anak yang akhirnya menyimpang. Iya. Ada juga orang tua lengkap tapi anaknya juga bisa menyimpang, Iya, gitu kan. Jadi kalau saya sih itu mungkin garis-garis dari apa yang Tuhan sudah rencanakan juga buat setiap anak sih. iya. Cuma bagaimana orang tua kalau single parents itu memang dia harus berusaha banget sih, Berusaha ekstra ya, ekstra lebih. banget, dia harus kerja keras banget dan dia harusnya disupport oleh banyak orang.
paling Oke. sedikit dari keluarga harusnya. Jadi paling sedikit untuk finansial atau untuk kehidupan anak, kalau di support itu dia kayak bebannya lebih ringan. Iya. Tapi kalau dia sendiri harus berusaha, ya itu akhirnya dia fokus ke situ, yang lain keteteran gitu loh. Benar. Jadi mau menyeimbangkan itu memang nggak bisa sempurna banget, memenuhi banget, nggak juga gitu. Nggak bisa Jadi ya. bagaimana perjuangan mama waktu itu, saya lihat memang jatuh bangun sih. Oke. Terus menghadapi ya anak-anak juga nggak mudah. Kecuali kita punya anak tuh semua baik-baik, Ya. semua dengar-dengaran. Nah itu mungkin rasanya ini gitu ya, Lebih ringan. lebih ringan. Tapi kalau ketika ada anak-anak yang mengalami hal-hal yang perlu dibimbing, perlu di ini, itu nggak mudah. Terus kita juga, adik kakak juga, kita akhirnya aduh kenapa begini, gitu kan. Ya kita juga nggak mampu, kita harus bikin apa, kita bingung juga gitu loh. Benar. Jadi intinya kita jalani aja, pertolongan Tuhan tuh tetap ada, tapi rencana Tuhan juga ada. Iya. Gitu loh, bagi mama dan juga bagi setiap kita anak-anak. Nah cuma bagaimana kita harus finishing well lah gitu ya, kalau menurut saya gitu. Jadi intinya kita terima apa yang Tuhan sudah kasih. Ya maksudnya orang tua papa nggak ada, tapi kita harus terima itu. Setiap kondisi yang Tuhan kasih kita terima, dan ya kita jalani harus di dalam rel yang tepat gitu. Iya. Supaya semuanya, tapi saya nggak pernah kecewa dengan apa yang sudah terjadi sih. Saya pikir semua ada rencana Tuhan, dan kalau bisa semua endingnya tuh baik. Iya. Gitu loh. Baik ya. Oke. Jadi kemudian biasanya kalau anak-anak zaman sekarang nih ya, kebanyakan kan kalau orang tua perhatiin gitu ya, kayak di mana apa gitu, malah suka marah-marah gitu. Aduh mama nih cerewet apa segala macam gitu ya. Nah, justru Cece kebalikan nggak? Maksudnya pernah nggak ngerasa kayak justru aku pengen kayak gitu nih gitu. Justru orang lain lagi bersungut-sungut, kok aku malah nggak diperhatiin atau gimana gitu. Pernah ada rasa kayak gitu nggak? Maksudnya mungkin karena mama single parent juga atau gimana? Ya pasti ada kekurangan perhatian gitu ya. Karena sibuk kerja. Tapi kalau saya sih anaknya ngerti gitu loh. Oh, memahami. Mungkin kalau adik saya atau koko saya beda-beda ya. Iya. Karakter beda-beda. Iya, penerimaannya juga berbeda. Jadi mungkin kalau adik saya dia merasa, aduh saya ini kurang ini deh mama, kenapa nggak begini buat saya gitu loh, saya ini perlu itu gitu kan. Tapi kalau saya sih anaknya lebih ya terima apa adanya gitu loh. Ya jadi kalau saya pribadi sih ya kekosongan itu akhirnya ya saya cari bagaimana supaya hal-hal yang saya butuhkan itu bisa saya dapat juga gitu loh. Nah ini menarik nih, kebutuhan itu yang Cece merasa kekosongan itu dicari di mana nih? Nah, yang pada dalam hidup Cece? Iya. Saya tuh tumbuh tuh jadi anak yang namanya apa ya, orang dulu juga bilang kuper gitu loh, kurang pergaulan. Oke. Jadi saya tuh kalau dari pulang sekolah, saya punya aktivitas cuma sekolah, rumah sama gereja. Jadi kutu kalau buku gitu kali ya, kayak kutu buku juga cuma lebih di rumah. Oh, anak rumahan. Iya, anak rumahan. Nanti kalau memang ada pelayanan ya pasti ke gereja. Jadi tempatnya cuma itu aja, nggak terlalu banyak sekolah ya, tiga itu aja, nggak pergi jalan-jalan sama teman-teman, nggak neko-neko hidupnya. Iya, jadi ya namanya anak rumahan lah. Nah terus mulai memang sampai remaja itu, mulai SMP ya. Nah itu saya udah di remaja, saya jadi BP, badan pengurus. Jadi waktu itu jadi sekretaris. Jadi ya kehidupan saya cuma itu. Jadi nggak terlalu ikut teman-teman jalan-jalan, nggak suka terlalu ikut-ikut orang keluar gitu loh. Jadi baiknya itu ya, jadi kekosongan dalam nah itu saya cari memang, maksudnya saya dapatkan di gereja. Dan itu sampai SMA pun saya gitu aja. Saya nggak terlalu bergaul banyak gitu loh. Jadi ya lingkungan saya cuma gitu, teman-teman banyak di gereja. Saya mulai ikut Kalam Kudus itu kan mulai SD ya, sekolah minggu. Jadi sekolah minggu ya mama juga ajarin harus pergi sekolah minggu, nggak boleh bolong. Kecuali kamu sakit panas, nggak bisa bangun tempat tidur, ya nggak usah pergi. Jadi mama minggu. juga sangat strict untuk dalam hal ini ya, Ci ya, dalam hal beribadah dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi bukan wajib sih, harus gitu loh, kayak harus gitu. Kalau memang ada alasan lain ya nggak apa-apa, tapi kalau selama kamu sehat dan ini harus tetap pergi beribadah gitu. Pada waktu itu di kesibukan mama seperti itu, mama masih tetap pelayanan, Ci? Mama waktu itu jadi majelis juga. Ya, jadi masih tetap pelayanan. Ya, pelayanan. Kita kan dulu toko mebel. Jadi toko tuh memang fleksibel lah. Terus ada koko juga kan bisa jaga. Jadi ya pasti mama bisa keluar kalau semuanya malam ya.
pelayanan bisa. Nah, Gitu. seiring Cece beranjak dewasa, masa remaja begitu ya, atau pemuda begitu, pasti kan Cece udah lebih ngerti ya tentang hidup, udah lebih dewasa begitu. Nah, biasanya orang kalau sudah menjadi janda, sorry ya bahasanya, kalau sudah menjadi janda, itu biasanya kan image-nya di luar Mhm, kayaknya kurang bagaimana gitu, Ce. mhm, Nah, mhm. itu bagaimana waktu itu Cece ngalamin? Ada Eh, ngalamin nggak? iya sih, saya ada mungkin sempat-sempat lihat kondisi kayak gitu. Tapi kita kan yang paling kenal mama kita sih. Bener, Karena kan kita tinggal 24 bener, jam sama beliau bener. gitu. Jadi kalau saya sih, mama saya sih beri teladan yang baik bahwa ya memang dia juga nggak menikah. Tapi dia tuh cantik. Iya, Jadi dari muda itu papa meninggal tuh masih cantik sekali gitu loh. iya Sampai masih muda tuanya dia banget ya. dia punya maksudnya face yang bagus gitu loh. Jadi menarik orang tertarik ya pasti gitu loh. Tapi mama tuh orangnya ya kuat dalam Tuhan. Jadi dia mungkin bisa menjalani itu, eh, dia bisa tahan lah gitu loh. Mana jalan yang harus dijalani, mana yang tidak gitu. Jadi intinya kalau saya sih malah banyak yang membantu. Oh, Iya, karena mungkin melihat figur mama juga gitu ya. mm. Banyak toko-toko tuh kasih dong barang-barang ke Oh, kita. oh segitunya ya, Iya, Ce? jadi apalagi waktu awal buka toko itu, ada yang kasih titip nggak apa-apa nanti kalau udah laku baru dibayar. Nah Oh, gitu. Jadi banyaklah Tuhan kasih pertolongan dari pertolongan-pertolongan. ya dari toko-toko lain untuk membantu toko kita gitu. Toko mebel juga tuh mereka jual yang lain kita bisa ambil atau jual kasur, Heeh, jual apa kita bisa ambil gitu. ya, Jadi itu namanya ya bisa mempercayai orang ya, maksudnya masih baru tapi diberi kepercayaan dan kita juga menjaga kepercayaan itu tentunya toh iya, gitu. oke. Nah, berbicara tentang My Mom, My Hero, berarti mama adalah pahlawanku gitu. Menurut Cece sendiri, dalam hidup Cece, peran mama tuh seberapa penting sih? Dan seberapa berharganya mama tuh di hidup Cece Mm. gitu? Ibaratnya kayak gitu. Kalau saya sih karena setengah hidup saya tuh bersama mama Heeh, ya kan sampai menikah kan baru mm, kita pisah sama mama. Jadi kalau saya sangat berperan penting. Nah terutama dalam menjalani hidup tuh banyak hal-hal yang kita lihat mama bisa menyelesaikannya dengan baik dengan cara yang tepat. Ketika beliau diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak seharusnya, beliau bisa memberi teladan bahwa yuk kita ampuni aja lah gitu. Oh, segitunya ya, Iya, Ce? kita ampuni aja. Eh, dan gimana ya? Bukan kalau orang dunia mungkin bilang bodoh banget ya, Hmm, gitu. Tapi beliau tuh jalani seperti itu. Karena ya mungkin eh, firman yang beliau ajarin ya seperti itu. hmm, Jadi beliau ya sudah kita maafkan aja, jalani aja hidup hmm, gitu. Tapi saya ketika saya menikah pun saya akhirnya berpikir kalau masalah apa ya harta duniawi itu berkat semua dari Tuhan. Jadi kalaupun ada dari masa lalu hal-hal yang tidak apa ya tidak pada tempatnya, kita nggak perlu terlalu menuntut. hmm, Jalani saja, Tuhan kasih berkat kok buat kita cukup. ya, Jadi hal-hal yang lalu kita lupakan saja. hmm, Kita beri maaf, kita beri pengampunan, ya tentunya kita bisa menjalani hidup lebih baik hmm, gitu. Dan Tuhan pelihara kok kita sampai sekarang. hmm, Kalau hitung-hitung berkat Tuhan tuh tak terhingga gitu loh. hmm, Nah itu jadi pelajaran dari mama itu bagaimana dia bisa menerima keadaan dan juga dia bisa apa ya mengampuni orang-orang yang mungkin dia merasa kurang adil diperlakukan, hmm, tapi dia bisa jalani itu. Jadi itu pengampunan itu nyata banget gitu loh. hmm, Kalau orang kan ya pasti dia menuntut haknya dia. betul. Tapi kalau mama ya sudah jalani saja dan saya akhirnya seperti itu juga. Hmm, hmm, Kalau ini nggak perlu paksa-paksa, nggak usah nuntut-nuntut. hmm, Tuhan ada kan, masih benar. ada Tuhan gitu loh. Masih ada Tuhan. Jadi kita jalani hidup saja. Hmm, Kalau saya juga ya karena dia mama tuh orangnya kuat di doa dan juga beliau tuh sangat belajar firman Tuhan. oh, Jadi hidupnya ya pastinya selaras tapi ya memang tidak sempurna sekali. Manusia kan kita semua terima hidup kita nggak sempurna, kita udah jadi kayak malaikat kan tidak. Nah tapi paling sedikit hal-hal yang baik kita harus belajar dari mama gitu. Bagaimana dia juga kuat
menjalani hidup dan tantangan harus bersama-sama dengan 3 orang anak dengan segala pergumulan. Tapi dia bisa menyelesaikannya sampai sekarang walaupun semua juga masih tidak, kalau tidak kita mau semuanya baik sekali nggak juga sih. Tapi kita menerima apa adanya yang beliau lakukan itu sih. Kalau saya sih yaitu beliau juga orangnya nggak terlalu emosi, orangnya lebih tenang begitu ya. Bisa mampu mengendalikan diri Iya, ya. bisa mengendalikan diri. Kalau beliau ada rasa nggak kuat, beliau doa aja. Iya. Ya di kamar berdoa menyanyi ya sudah gitu. Iya, berarti yang selama ini dibilang kekuatan doa dan pujian itu benar-benar nyata ya dalam hidup Cici dan Mama ya kayaknya. Iya, kalau saya pun mengalami seperti itu. Jadi kamu ada susah, kamu ada pergumulan, puji Tuhan, memuji Tuhan karena itu healingnya di situ. Bisa kesembuhan tuh lewat puji-pujian, lewat kadang di kamar mandi. Kalau saya ya, kadang di kamar mandi itu kayak ada pergumulan tuh. Bisa nangis di kamar mandi, habis nangis terus nyanyi, kamu dengar lagu, waduh, udah healing abis itu udah selesai. Beban tuh kayak lepas-lepas lah gitu, ya udah jalanin lagi hidup gitu. Luar biasa ya. Jadi saya sih banyak lah apa nih Tuhan kasih buat kita untuk menyembuhkan kita gitu. Jadi Tuhan memberikan suatu cobaan, tantangan, tapi di situ juga Tuhan memberikan jalan-jalan keluar ya sebenarnya dengan berbagai cara yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya. Ci, boleh nggak sharing ke kita dalam perjalanan kehidupan bersama Mama dan ketiga adik gitu ya, momen yang paling berat yang mungkin pernah dihadapi Cici dalam hidup bersama dengan adik kakak, dengan Mama, bisa sharing satu aja nggak buat kita? Kita pengen tahu aja maksudnya waktu itu tuh kondisinya seperti apa, yang pernah yang kondisi paling apa ya, paling terpuruk atau maksudnya Cici ngerasa kayak aduh Tuhan kenapa begini banget gitu. Mungkin kadang-kadang kan pasti kita manusia kan ada begitu ya, ada momen itu. Mungkin ada nggak Ci momen yang Cici rasa paling berat waktu itu? Kalau saya sih ya waktu kecil itu ketika Papa meninggal, terus ya saya langsung dibawa ke Surabaya. Langsung ya? Langsung. Jadi karena itu kan meninggal di Somlaki terus keluarga semua pada ngumpul di Somlaki kan. Itu dibawa oleh adik dari Papa. Oh, oke. Jadi oleh saudara Papa, Om dan Tante bawa ke Surabaya 1 tahun sekolah. Kenapa paling berat sih? Ya karena baru kehilangan Papa terus kehilangan Mama juga dan saudara-saudara gitu. Terus kita kan dari kota kecil terus langsung Surabaya kan kota besar. Iya, jadi kayak terus Cici sendiri ya, adik kakak kakak adik nggak ikut ya? Sendiri, tapi di sana saya sekamar tinggal sama-sama dengan juga ada sepupu saya. Dia udah profesional SMA atau udah mau kuliah gitu. Jadi kehilangannya double-double dong ya? Iya, kehilangannya double-double karena kalau step by step ya mungkin masih oke lah ya. Ini tiba-tiba kehilangan semuanya. Ya kehilangan maksudnya tempat tinggal kita waktu kecil juga. Langsung pergi ke tempat yang baru. Dari penyesuaiannya ya selama setahun itu kalau saya sih cukup berat dan sangat membuat saya titik terendah lah kalau dibilang. Namun ya puji Tuhannya cuma 1 tahun kita pisah. Kemudian kita kembali berkumpul bersama di Ambon. Dan ya setelah itu step itu ya udah kita jalani. Namun ada satu titik juga saya melihat pertumbuhan adik saya tuh kurang bagus. Oh begitu. Itu jadi pergumulan juga bahwa di usia segitu ya Cici udah mulai berpikir gitu ya? Iya, karena kan kita tinggal sama-sama. Ketika ada hal-hal yang kita lihat, waduh ini kita bingung juga mau bikin apa. Cuma kan akhirnya di dalam rumah kan ada sedikit hal yang tidak baik gitu loh. Nah bagaimana mau menghadapi adik saya ini? Ya Mama juga setengah mati hadapin dia. Ya kita adik kakak juga nggak tahu mau bikin apa. Bingung ya. Iya, jadi ya itu pergumulan juga sama adik itu membuat saya merasa, waduh, kenapa larinya kayak jalannya ke situ. Iya. Ya memang kita akhirnya kembali flashback kalau ya memang kekurangan kita, Papa nggak ada. Ya Mama harus usaha. Kekurangan personil. Iya. Terus Mama juga nggak jalani hidup dengan enteng gitu loh, menjalani dengan berat. Nah bagaimana kita mau mengerti dari pihak Mama, kita mau mengerti kejadian ke adik gimana gitu loh. Nah itu sih saya pikir momen-momen yang cukup berat gitu loh. Bagaimana kita juga bergumul supaya adik kita nih bisa kembali baik dan sebagainya, bisa menjalani hidup dengan baik. Kalau saya sih ya itu yang membuat hal-hal menjadi berat gitu. Yang cukup berat pada waktu sih, itu. Ya, karena
mau tidak mau ini adik kita juga gitu kan. Mhm. Ya dia bikin apa ya kita juga keluarga kena imbas, dia Mhm. melakukan sesuatu yang tidak baik ya kita juga waduh sedih sekali gitu kan. Tapi ya bersyukurnya gitu sudah semakin bertambah umur, perjalanan hidup ya Tuhan pulihkan juga sih walaupun memang kita masih menantikan hal-hal yang akan Tuhan lakukan lagi ke depan. Lebih ya. Ya, tapi bersyukur aja dan kondisi udah lebih baik lah gitu. Cici dalam hidup pernah merasa nggak mungkin dari Cici, Koko atau adik Cici yang mengalami kayak momen kayak waktu ke sekolah gitu ya, misalnya lihat teman-teman, oh ada papa, mama gitu lengkap gitu ya, terus kayak apalagi kan sometimes kalau misalnya di sekolah kadang-kadang kita belajar tentang nyanyi lagu buat papa atau buat apa gitu atau bikin surat buat papa kan kadang-kadang ada Ya, activity-activity ya, kayak ya. gitu. Nah pernah nggak merasa kayak aduh Tuhan kenapa eh yang lain ada papa mama gitu, aku cuma ada mama doang gitu-gitu. Pernah merasa begitu nggak Ci? Ada Ya dulu mungkin waktu pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil masih begitu? gitu ya, waktu SD SD tapi SMA, SMP, SMA saya udah gak terlalu merasa itu karena saya udah bisa terima keadaan gitu loh. Berarti sudah berdamai dengan diri ya Iya, ceritanya karena gitu. apalagi waktu remaja itu Heeh. kemudian naik pemuda itu kan kita katekisasi mau baptis di CD kan. Ya CD. Saya baptis anak jadi CD, iko peneguhannya tuh CD. Jadi itu kita udah belajar tentang ya siapa kita, tujuan hidup kita apa yang Tuhan kasih. Jadi itu yang merubah sih, merubah paradigma bahwa ya kamu hidup nih bukan sekedar kamu lahir dari keluarga seperti ini terus kamu melakukan apa, tapi Tuhan punya tujuan buat kita masing-masing gitu loh. Nah ini poin banget nih. Jadi gimana Ci bisa lebih detailin lagi? Jadi di situ Cici belajar tentang jati diri ya, Iya, tentang tentang jati diri siapa kita, siapa saya. Tuhan ciptakan saya untuk apa? Iya. Gitu loh. Ya itu dari pembelajaran dari katekisasi. Bukan dari siapa background kita atau bagaimana Iya, gitu ya. kondisi kamu lahir dari keluarga seperti apa? Iya. Tidak serta-merta itu Tuhan tujuannya itu Iya. buat kamu susah atau ini tidak. Benar. Tapi Tuhan punya tujuan sendiri buat kamu gitu loh. Berarti Cici benar-benar belajar untuk memahami maksud Iya. Tuhan di situ ya. Kalau kita udah kenal diri kita siapa, Tuhan mau kita bikin apa, itu tuh merubah kita gitu loh. Jadi ada kekosongan, ada apa ya, ada kesulitan lalu-lalu itu seperti udah nggak terasa lagi gitu. Wow. Ya jadi kamu jadi baru banget. Saya jadi sesuatu yang baru yang memang Tuhan ciptakan dengan maksud dan tujuan yang Tuhan mau. Nah teruslah mencari, memang kita kan cari terus ini Tuhan mau kita bikin apa ya, setiap saat gitu kan. Nah tapi kalau saya di situ titik balik gitu loh. Jadi kamu kenal kamu siapa, kamu belajar Tuhan itu siapa, kamu pelayanan untuk apa. Nah itu tentunya nggak serta-merta waktu itu aja, terus berproses sih. Ya. Gitu Tapi terus. itu titik balik banget ya Ci ya. Titik balik banget Dimana sih. Cici belajar untuk menerima diri, menerima keadaan gitu ya, berdamai dengan keadaan gitu ya, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan begitu. Oke, kemudian di Mama ya, kita balik ke Mama. Ada nggak sih satu nasihat atau perkataan Mama yang Cici ingat sampai sekarang dan masih Cici pegang terus sampai sekarang, yang mungkin dari dulu Mama sering banget utarakan itu atau ngomong itu? Ya Mama sih ya selalu bilang ya jangan lupa berdoa. Pokoknya intinya Mama nggak pernah nasihatin terlalu banyak sih. Cuma ketika menikah sih ya Mama juga mau kita, karena mungkin kita ada hal-hal yang kosong. Nah ketika menikah tuh Mama juga mau ya kamu harus juga bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak, buat suami juga, bagaimana membesarkan anak-anak dengan ya kalau saya akhirnya polanya hampir sama dengan Mama. Karena kita contoh dari Mama kan, teladannya dia bagaimana kesetiaan dalam beribadah. Nah saya juga akhirnya begitu ke anak-anak karena saya dulu dilatih, maksudnya diajarin dibesarkan seperti itu. Jadi secara otomatis yang baik itu saya ajarin ke anak-anak. Jadi anak-anak tahu bahwa ya harus waktu ibadah. Tapi mungkin semua anak juga beda-beda. Nah itu kembali lagi ketika kita keluarga, kita mendidik anak kita juga dengan treatment dengan cara yang berbeda. Dengan treatment yang sama, anak-anak penangkapan juga beda-beda. Nah itu, jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang tua kita udah baik banget. Wih anak-anak semua bertumbuh baik, belum tentu. Betul. Nah karena rencana Tuhan tuh buat kita beda-beda. Iya. Karakter kita udah beda, kita terima sesuatu pasti penerimaan beda. Benar. Jadi intinya kita memang harus kenal anak-anak kita juga gitu kan, satu persatu karakter dan sebagainya.
Dan Ada yang anak yang kita ngomong langsung ikut. aha, Ada anak yang kita harus ngomongnya pelan-pelan gitu kan. ya, Ada yang tarik ulur. ya. Ya udah, ini dulu kita kasih jeda waktu. Nanti kamu harus ini Ritmenya kembali. beda-beda. Iya, jadi beda-beda. Jadi kenal anak-anak gitu ya. Eh, dan kalau mama sih ya itu teladan-teladan iman yang beliau. Kalau saya sih nggak perlu banyak kata sih. Jadi lebih mama banyak lebih ke contoh ya, lebih banyak ke langsung contoh aja. Jadi tindakan. nggak usah terlalu banyak Teori. kata-kata teori. Iya Kalau benar, saya tuh lebih gitu. Jadi mending kamu tenang, tapi kamu lakukan sesuatu. benar. Jadi anak-anak sangat menyerap dari situ sih. Kemudian apa namanya, Cici pernah ada muncul trauma nggak? Maksudnya trauma dengan kehilangan. Maksudnya Oh kan iya. karena Cici dari usia kecil kan sudah ditinggalkan ya. Mhm. Jadi kadang-kadang kan hal itu masih berbekas banget Betul, di ya. pikiran gitu. Itu pernah menjadi sesuatu hal yang traumatik nggak dalam diri? Ada. Jadi saya dulu sempat tuh merasa saya takut. Saya lihat mama, papa meninggal muda tuh. Aha, Di usia yang sangat muda, punya anak iya benar. 3, udah meninggal. Saya tuh sempat juga gitu, nanti waktu saya nikah nih, suami saya meninggal muda nggak ya gitu loh. Jadi Bayang-bayang itu iya, masih jadi ada trauma itu terus. tuh terus, tapi akhirnya ketika oh ya udah menikah, suami saya sudah 50 tahun sekarang, Eh, oh enggak juga sih. Jadi mulai dia 40 tahunan lebih, akhir-akhir saya pikir oh enggak juga. Jadi akhirnya udah enggak ini lagi. Trauma iya, itu bisa udah hilang sudah dengan hilang, karena saya sendirinya. pikir hidup juga belum tentu sama dengan apa yang dialami oleh mama gitu kan, Iya. sama papa. Jadi cuma di awal-awal itu Sempat ada sempat kepikiran perasaan itu ya. bahwa apa yang mama alami bisa saja saya alami juga. Kalau trauma yang itu kan di pikiran ya mindset, tapi kalau misalnya dalam pribadi Cici, membentuk Cici jadi pribadi yang seperti apa sih? Maksudnya ada pengaruh nggak ya kalau misalnya dengan hilangnya sosok papa dari Ada. kecil itu Cici jadi pribadi Ya yang pastinya bagaimana? ada apa ya, kita kurang rasa aman. Mm-mm, Terus kita tumbuh menjadi anak yang apa ya, mungkin penakut, mm-mm. gak berani gitu ya. Cici alamin itu ya? Ya saya alamin itu, karena mungkin saya pikirnya itu karena sempat terpisah itu. Iya. Kalau mungkin sama mama terus ya pasti tetap ada ya. Iya. Cuma Jadi itu takut yang kehilangan rasa-rasa begitu. takut, kayak rasa aman aja gitu. Oh. Terus mungkin kalau lingkungan baru saya kurang bisa masuk, kayak kurang bisa Berbaur. langsung, iya berbaur gitu. Saya Percaya mungkin diri berkurang nggak iya Cici? percaya diri juga. Gitu ya? Itu yang pengaruh sih. Ah. Jadi akhirnya mungkin saya cuma close friend-nya tuh ada cuma beberapa teman juga. Oh. Terus nggak suka hang out sama teman-teman, nah gitu. Jadi social life-nya jadi akhirnya jadi Iya. ini Kan, ya iya. dipersempit ya. Jadi lebih ya Akhirnya. di rumah aja gitu. Nah sama- itu terus Cece kan tadi yang bilang waktu CD terus mulai mengenal Tuhan. Nah itu dampaknya apa tuh? Sekarang Cece merasa apa yang paling berbeda dengan sikap-sikap Cece yang dulu? Misalnya kayak dulu kurang percaya diri, menagak takut orang itu. Mungkin sekarang ada perubahan atau gimana? Oh, sejak iya. Cece mengenal Tuhan lebih lagi? Wah, perubahannya berubah sekali. Berubah banget ya? 180 derajat ya kalau dibilang ya, berbalik sekali gitu. Jadi kalau dilihat saya dulu sama sekarang, waduh beda jauh gitu ya. Tapi itu juga kalau saya sih karena pertolongan Tuhan juga gitu. Jadi kalau saya tuh dalam kehidupan kita, fase-fase hidup kita tuh tetap pasti ada pengalaman bersama Tuhan. Dan pengalaman bersama Tuhan tuh akhirnya buat kita tuh punya pegangan gitu loh. Ya. Saya pernah juga mengalami bagaimana waktunya Tuhan. Nah itu mungkin bisa satu sesi lagi. Oh, waktu Waduh, Tuhan. bahaya Ya. nih. Waduh bahaya nih. Oh ini kan udah buka nih ya, udah membuka topik baru. Nanti kita akan take lagi nih kayaknya setelah ini dengan topik berbeda ya. Oke Ci. Nah itu. Gitu Jadi ya. Kalau disimpulkan ya kehidupan tuh harus kita cari anugerah, jejak-jejak anugerah Tuhan tuh apa-apa aja. Pengalaman bersama Tuhan tuh penting banget. Ya, jadi bisa ambil poinnya adalah jadi sejak titik balik itu, kemudian Cece mulai mengikuti Tuhan dan mengikuti semua proses yang Tuhan izinkan Ya, terjadi. Dan dari situ Cece terus belajar begitu kan ya, maksudnya hingga sekarang ini sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam hidup ya, mungkin trauma masa lalu dan lain sebagainya itu perlahan-lahan bisa Tuhan pulihkan begitu ya, kurang lebih kayak gitu kan. Dan bukannya kita sekarang sempurna, tidak. Iya. Kita masih terus berproses. Iya makanya terus ya. berproses, terus berjalan Jadi ya bersama harus dengan Tuhan. terus di ini ya. Di rel Oke. yang tepat. Ya. Nah, karena tema kita My Hero, jadi mamaku pahlawanku. Jadi mungkin hari ini di kesempatan ini Cece mau ngomong apa nih kalau mama lagi menyaksikan acara ini.
Mungkin bisa sampaikan sesuatu buat Mama sebagai pahlawannya nih ibaratnya ya, Ya, pahlawan Cici di kehidupan Cici. ya mau ucap terima kasih buat Mama ya, karena dengan segala keberadaan Mama merupakan Mama yang terbaik yang Tuhan sudah kasih buat kita. Keberadaan Mama buat kita tuh sangat berharga ya. Perjuangan Mama, kesetiaan Mama kepada Tuhan, dan juga teladan-teladan hidup yang Mama sudah beri itu akhirnya jadi bekal buat kita anak-anak. Tentunya Mama bukan juga sosok yang sempurna. Mama terus berproses, tapi kalau saya bersyukur kepada Tuhan diberi Mama seperti Mama saya gitu. Jadi mari kita juga belajar menerima orang tua kita, dan jadikan mereka juga pahlawan-pahlawan iman bagi kehidupan kita ke depan, bagi anak cucu kita, keluarga kita ke depan gitu. Oke. Dan yang terakhir Cie, mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah ya yang menyaksikan. Pesannya 2 nih, bagi mereka yang masih memiliki papa dan mama gitu kan ya, dan bagi mereka yang mungkin bernasib sama seperti Cece yang kehilangan salah satu orang tua atau mungkin dua-dua orang tua dari mereka kecil. Ya, Kurang lebih pesannya apa? kalau saya sih bersyukur kalau masih punya orang tua yang lengkap ya. Apalagi kita sebagai anak-anak yang mungkin kalau usia pemuda sudah waktunya kita harus memberi sesuatu buat orang tua. Iya. Bukannya kita kalau masih kecil ya kita masih terbatas, tapi kalau udah remaja, pemuda, nah itu sudah harus Berbuat sesuatu. Iya, berbuat sesuatu, karena memberi sesuatu kita nggak bisa, Memberi ya? kita nggak bisa membalas kasih orang tua, Bener, betul kan? bener, Karena mereka tuh menjaga kita, tentunya pasti mereka mau yang terbaik buat kita. bener. Nah, jadi hormatilah orang tua, kasihi mereka dengan segala kekurangan mereka, jadi terima mereka apa adanya. Iya. Nah, dan kita bisa berdampak buat keluarga. Jangan kita minta orang tua yang harus terus memberi kita. Orang tua nggak kasih sayang, kurang ini kurang itu, tidak. Lalu kita fungsinya apa? Apalagi kita anak yang sudah dewasa. Bener. Jadi kita yang berdampak juga buat orang tua. Bagaimana kita bisa memberikan orang tua sukacita, kita bisa menghormati mereka dalam, kadang mereka juga sudah lebih tua, kadang kita pikir mereka nih udah pengetahuan mereka lebih kurang dari kita. Iya. Ya jangan gitu juga, karena Benar. orang tua nih sangat banyak pengalaman mereka dibanding kita gitu loh. Jadi hormati mereka, kasihi mereka apa adanya. Kalau kita bisa memberi sesuatu kepada mereka juga lebih baik. Tapi kalau saya sih dengan kasih dan penghormatan aja tuh orang tua sudah sangat senang sih Betul. kepada apa yang dari anak-anak beri gitu ya. Yang kedua? Yang kedua, kalau yang memang ada kekurangan, mungkin mama nggak ada atau papa nggak ada, atau malah mungkin kedua-duanya nggak ada, Iya. terima apa adanya gitu loh. Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri, terima apa yang sudah Tuhan kasih. Benar. Karena Tuhan pasti akan kuatkan kita. Jangan kita juga cari dari, kalau keluarga lain support, oke. Tapi Tuhan tuh kadang kirimkan dari orang lain, bantuan, pertolongan dari orang lain. Jadi Tapi nggak jangan perlu cari takut. tempat lain ya, pertolongan Iya. itu cuma pada Tuhan ya, Ci. Pertolongan dari Tuhan dan tetap di rel yang tepat. Ya, karena tidak jarang loh banyak menyalahkan Tuhan. Kenapa Iya. begini? Banyak pertanyaan kenapa dan Ya, kenapa. terus akhirnya lari ke jalan Akhirnya yang lari salah. ke hal yang tidak benar. Ke jalan yang salah. Kalau saya itu sangat rugi banget gitu loh. Rugi ya. Rugi banget. Sayang banget tuh. Jangan menyalahkan Tuhan Iya. gitu loh. Jangan menyalahkan keluarga kita, salahkan siapa. Kita aja yang harus Iya. menata diri kita di hadapan Tuhan. Iya. Tentunya minta pertolongan Kebanyakan Tuhan. sih menyalahkan keadaan ya, Ci. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan juga. Kenapa Tuhan kasih kondisi Iya, kayak gini kenapa kan? dan akhirnya Iya. banyak pertanyaan yang muncul. Nah, jadi kalau saya tuh harus gitu berdamai dengan diri dan juga terima apa yang Tuhan sudah kasih, karena Tuhan pasti pakai gitu loh. Tuhan pasti punya maksud, dan cari itu sampai dapat. Kamu wah luar biasa memang ya, walaupun kurang ini kurang itu, tapi Tuhan sediakan. Ya itu tuh perjalanan pengalaman bersama Tuhan tuh yang harus kita cari. Dan itu nggak langsung kamu dapat, nggak. Itu ada momen Tuhan kasih. Jadi kesimpulannya ketika kita mengalami sesuatu kekurangan atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu, itu bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita ya. Ya. Tapi mungkin ada cara dan maksud Tuhan yang Iya. harus kita cari, itu yang Betul. kita temukan bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Jawaban demi jawaban yang mungkin akan Tuhan berikan kepada Betul. kita begitu ya. Yang penting kita terus berjalan bersama-sama Betul, dengan iya. Tuhan. Oke, C, terima Ya. kasih banyak Terima kasih. untuk podcast hari ini. Sebentar dulu kita mau closing dulu ya, mau tutup hari ini. Terima kasih guys. Hari ini kita belajar banyak dari
Cinisha ya dengan pengalaman hidupnya, di mana mamanya hidup sendiri, kemudian omongan orang dari luar ya, misalnya seorang janda mungkin konotasinya kurang baik ya, padahal di Alkitab juga mengajarkan kita ya untuk Iya, harus mengasihi para janda. janda ya, dan padahal mereka juga nggak berbuat apa-apa, cuman karena Mm-mm. memang ditinggalkan oleh suami, Tuhan izinkan ya dari sejak usia muda, anak 3 orang, tapi bagaimana mama tetap berjuang dan tetap maju bersama-sama dengan Tuhan, dan akhirnya anak-anak hari ini semua baik-baik semua kan, Iya, tiga-tiganya, puji kakak Tuhan. adik Ya, semuanya hidup baik-baik ya. Oke, mama juga masih sehat, iya sehat. masih sehat ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan terus sehat. Buat teman-teman di rumah, tetap maju berjalan bersama Tuhan, jangan ragu ya, dan berproses ya. Tadi kita selalu Mm-mm. belajar, Cinisia selalu bilang berkali-kali bahwa kita harus belajar untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, dan temukan itu ya, temukan apa yang mau Tuhan kasih tahu dan sampaikan kepada kita ya. Dan sampai jumpa lagi di Youthcast Podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus. Aman, let's share to inspire. Bye bye.